Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Jamaah sekalian yang dijaga, dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita syukuri terlebih dahulu nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak, yang mustahil kita bisa menghitungnya, berapapun untuk hari-hari ini terkurangkan. Syukur adalah tetap jalan keluar agar Allah tambahkan atau sempurnakan kembali nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Jamaah sekalian, melanjutkan kajian tafsir kita. Terakhir kita sampai surat Al-Baqarah ayat 124. Bahasan kita terakhir tentang ayat yang menegaskan Nabi Ibrahim adalah imam bagi seluruh manusia. Tentunya juga kalau kita mau disebut manusia oleh Allah, ya kita harus menjadi makmum Nabi Ibrahim. Dan tentunya sesuai dengan kondisi objektif, kapasitas, kualitas, kompetensi, dan semua keunggulan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam dalam konteks sebagai role model, sebagai peletak dasar-dasar agama Islam atau dinul Islam. Hari ini kita akan bahas ayat berikutnya, lebih kepada Ka'bah ya. Mungkin logikanya setelah membahas Nabi Ibrahim, maka legasi Nabi Ibrahim yang paling impresif, yang paling eksistensional banget yaitu Ka'bah. Kita mulai aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan momentum ketika aku jadikan al-bait, yaitu Baitullah, Baitul Haram, Mekah, Ka'bah, mathabatan linnas. Mathabah itu secara etimologi, secara lughatan artinya tempat melompat atau destinasi lompatan untuk umat manusia atau untuk manusia. Ya. Artikulasi dari mathabah ini sulit sekali ya. Kalau diterjemahkan secara harfiah di generasi pertama kok tempat lompat sih, lip atau jump gitu. Ini agak rumit ya. Sehingga buku tafsir yang pernah saya baca, saya udah nggak tahu lagi, udah lama aja tafsirnya berapa buku gitu ya. Mathabah ini ada yang mengatakan orang kalau melihat Ka'bah itu tergopoh-gopoh katanya gitu. Tapi ini artikulasi ya. Ada yang bilang baru sampai udah pengen balik lagi kapan gitu. Tapi pengalaman saya mengajar tafsir justru akhirnya terjemahkan saja apa adanya. Tempat lompat. Tapi dengan tambahan perenungan, tanpa artikulasi tapi dengan perenungan. Memang Ka'bah itu tempat lompat. Apa maksudnya? Lah itu justru gitu. Maksudnya adalah orang ke Mekah itu banyak atau 90% itu lompat. Jadi lucu-lucunya kasus-kasus yang paling menggelitik, umpamanya ada orang Cipinang belum pernah ke Jatinegara. Ya, sekali-kalinya ngelihat Jatinegara, orang Cipinang itu pas haji gitu. Berapa destinasi yang dilompati coba? Ada orang pucuk gunung Merapi itu ke kota kabupaten aja nggak pernah. Sekali-kalinya
lihat Kabupaten Boyolali itu ketika mau naik haji. Jadi lompatan secara geografis lah minimal. Terjadi lompatan. Jadi itu terjadi betul-betul. Jadi lompatan. Orang kan nggak mungkin tahu-tahu ke Paris padahal ke Jakarta aja belum. Tapi banyak orang Indonesia mungkin di luar Jawa ke Jakarta aja nggak pernah, tahu-tahu ke Mekah. Nah itu secara harfiah ketemu juga bahwa memang ada delivery message yang dibalik itu sebetulnya harus ada lompatan peradaban, lompatan globalisasi lah bahasanya lebih tepatnya, globalisasi kebaikan, globalisasi keumatan, entitas umat itu menjadi mengglobal dengan peristiwa haji, umroh, betul-betul lompat. Jadi akhirnya saya menyerah untuk mencari artikulasinya. Pahami aja apa adanya. Allah mengatakan itu masabah. Oh iya, seharusnya terjadi lompatan semuanya. Lompatan wawasan, lompatan pola pikir, lompatan mindset. Bahkan bisa menjadi lompatan-lompatan yang lain. Seharusnya kalau haji dikelola sesuai dengan kehendak Allah, haji itu globalisasi power entitas Islam. Dalam sektor apapun, mau ekonomi, mau politik, mau budaya, mau pemikiran, seharusnya jadi lompatan. Yang terbiasa ngotot kunut, ketemu sana orang nggak kunut. Yang ngotot nggak kunut, ketemu sana ada orang kunut. Minimal ada perubahan-perubahan kosmos yang mengglobal. Itu contoh ya. Maka dari itu, haji itu seharusnya menjadi sesuatu yang menghadirkan manfaat konkret. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Hajj itu ya. Allah mensyariatkan haji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Baru wa yadhkuru ismallah ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Dan umumkanlah wahai Ibrahim tentang adanya haji di tengah-tengah manusia ini. Semua. Niscaya mereka akan berdatangan ya. Baik pejalan kaki, jarak pendek, locally, orang Saudi, Kuwait kayak gitu waktu itu kali ya. Wa ala kulli dhamirin dan dengan kendaraan dhamir. Yang tafsirnya juga sampai hari ini nggak ada yang tahu. Secara saklek domir itu apa. Tapi tafsir para ulama zaman dulu, domir itu untuk sebutan onta yang ketika berangkat itu gemuk, sampai di tempat sudah kurus dan tua. Jadi ada yang haji itu bisa bertahun-tahun baru nyampe. Ya kalau hajinya zaman sekarang kan cuma 9 jam, 10 jam. Kalau haji zaman dulu itu tetangganya Mbah Kakung saya, nggak tahu kenapa, zaman dulu banget ini ya, itu haji pulang setelah 16 tahun. Bagusnya istrinya nggak menikah lagi Pak. Kalau menikah lagi itu ribet gitu. Nggak tahu nyasar di Pakistan atau di mana. Itu orangnya jelas hilang sampai 16 tahun. Tahun berapa? Tahun 50-an padahal. Lucu-lucuan aja nih. Tapi yang pasti memang bayangkan kalau dulu dari Balkan itu naik haji itu terus kendaraannya keledai gitu kan. Balkan itu sudah masuk Islam ketika masih zaman sahabat masih hidup. Bukhara kayak gitu ya, Tajikistan kayak gitulah. Bayangin naik haji berapa lama tuh? Bisa setahun baru ya nyampe. Sehingga ada dialog, ada 2 orang haji. Dialog dicatat banget oleh para ulama ya, tapi saya lupa bukunya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menceritakan. Ada orang kakek-kakek nanya, kamu dari mana? Oh saya dari ini, sebutlah kawasan Irak gitu. Wah kamu mau tetangga Baitullah dong. Kalau saya jauh sekali. Ente nggak akan tahu saya sebutkan nama tempat itu. Yang jelas ketika saya berangkat masih muda. Sampai sini udah kakek-kakek. Jadi jauh gitu, lompatan. Ya'tina min kulli fajjin amik, datang dari seluruh pelosok. Gampang, fajjun amik itu jalan yang diapit 2 gunung.
dan sangat jauh, amik. Artinya coknung gitu ya. Kata Allah apa? Liyashhadu manafi'a lahum. Agar mereka melihat, menyaksikan, exhibition, seluruh manfaat buat mereka. Berbagai macam manfaat buat mereka. Undefinitive dan unlimited. Unlimited. Pokoknya silahkan. Artinya apa? Haji itu seharusnya target nomor satunya bagaimana mengambil benefit dari kegiatan haji. Kalau ibadah yang lain kan side effect. Tapi kalau khusus haji itu front effect. Udah ngumpul segitu orang banyak kok, nggak menghasilkan apa-apa. Ini panitianya yang nggak benar sebetulnya. Nggak benar panitianya. Nah itulah, itu yang pasti itu. Masa batalin nas itu dalam sekali delivery message-nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ambil, kita fahami, kita pikirkan, kita putuskan, kita ambil tindakan walaupun terlanjur. Seharusnya globalisasi ekonomi, globalisasi politik itu terjadinya di Mekah, bukan di Washington. Seharusnya. Tapi memang sebelum Perang Dunia Pertama ya Mekah itu sentral peradaban. Tapi nggak tahu setelah Perang Dunia Kedua sentral peradaban bukan lagi Makkah Al-Mukarramah. Baik, jadi Allah menyebut Al-Bait. Memang masabah di sini dari sononya. Dari sononya gimana maksudnya? Dari sejak Nabi Ibrahim belum membangun Ka'bah, itu Baitul Haram itu sudah ada pesona, walaupun mistis. Jadi ketika Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menyebarkan keturunannya, gitu. Itu Nabi Ibrahim dari Masjidil Aqsa atau dari Palestina ke Mekah itu atas perintah Allah. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail alaihissalam yang masih bayi itu, Ibrahim bikin testimoni, bikin ungkapan yang tertera dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in 'inda baitikal muharram. Wahai Allah Tuhanku, aku tinggalkan sebagian keturunanku ini di lembah yang tidak ada tanaman. Karena Makkah itu kenapa disebut Makkah atau Bakkah? Itu artinya secara harfiah itu batu. Pokoknya ini kemana kita mata memandang, ya cuma batu. Tapi kata Nabi Ibrahim, di zara'in, gak ada tanaman sama sekali, lembah tanpa tanaman, tapi inda baitikal muharram. Tapi di samping Baitul Haram. Apa bentuk Baitul Haram waktu itu? Ya masih gundukan tanah aja gitu. Yang nanti ketika digali oleh Nabi Ibrahim, di bawah itu ada fondasi. Jadi memang kata Allah, inu awwala baitin, rumah Baitullah pertama di muka bumi ya Mekah. Berarti kalau pertama ya zaman Nabi Adam. Matching, sinkron dengan bahwa Nabi Ibrahim itu ketemu dengan Hawa memang di tanah haram. Di Jabal Rahmah, dan kita semua tahu itu. Dan beribadatan pertama ya dibangunlah tempat peribadatan pertama yang kemudian oleh masyarakat dilupakan, tetapi jadi tanah mitos. Ketika Nabi Ibrahim sampai ke situ, taunya memang situ tempat itu rame, dikunjungi orang hanya dengan mitos. Bahwa tempat ini penuh berkah, bahasanya kayak gitulah. Abstrak. Orang kalau punya masalah ke sini dapat solusi, orang kalau gelisah ke sini jadi tenang. Ya semistis kita kadang-kadang pengen cari ketenangan terus ke mana-mana wisata khurafat. Kan ada wisata rohani, ada wisata khurafat gitu. Ya kayak gitu tuh ada. Nah, kira-kira seperti itu. Baru nanti oleh Nabi Ibrahim digali. Dan penggalian itu dan pembangunan kembali Ka'bah ditinggikan wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal bait itu 1,5 meter dari fondasi asal, itu Ismail sudah dewasa. Ismail sudah bisa jadi kenek tukang batu.
Tapi menariknya adalah bahwa Ka'bah ini jadi destinasi, karena haji itu artinya destinasi, destinate. Haji itu al-qasdu bersengaja, berkunjung, mendatangi suatu tempat. Jadi haji itu juga artinya secara etimologi destinasi. Ya, secara bahasa kalau saya baca dalam Al-Qur'an, al-qasdu ila makanin muayyan, gitu, al-mu'azzam. Ya, sengaja menjadikan destinasi tempat yang diagungkan. Nah itu haji. Makanya ini sambung menyambung. Kita itu sebetulnya sudah berada pada kesalah artikulasian dari makna haji. Haji kok tinggal ritual, padahal Allah tidak pernah mensyaratkan haji untuk ritual tok gitu. Liyasyhadu manafi alam. Kalau untuk ibadah dari manapun nyampe ke Allah. Tapi kalau untuk berkumpul sedemikian banyak di satu tempat dengan spirit yang sama, keyakinan yang sama, bahkan mungkin masalahnya sama gitu. Seharusnya selesai masalah. Palestina itu mungkin bisa dibebaskan hanya sekali haji seharusnya. Oh, langsung dari haji langsung berangkat ke Israel kan, kelar itu sebetulnya. Iya kan? Tapi ya gitulah. Seharusnya WTC itu adanya di Mekah. PBB harusnya di Mekah. World Bank kalau ada World Bank Syariah, adanya harus di Mekah. Karena ngapain coba orang ngumpul nggak ngapa-ngapain? Orang kumpul itu pasti harusnya ada perkumpulan pikiran juga, ada perkumpulan main yang lain-lain. Tapi gitulah kita juga gitu, masjid juga sekarang karena fasum ya sebatas di masjid depan rumah saya, setiap kali ke masjid kayak kenal orang baru lagi. Dimulai dengan salaman, ditutup dengan sallallahu ala Muhammad, untuk tiap hari ketemu tapi nggak mengkonstruksi apapun. Memang kita lagi terjebak kepada memahami parsial agama hanya sebagai sebuah ritual. Padahal Allah nggak pernah begitu. Liyasyhadu manafi alam. Nah, jamaah rahimakumullah. Ya akhirnya memang adalah Ka'bah sebagai destinasi itu. Ka'bah. Emang tafsir itu bisa dibenarkan. Orang kalau pertama kali ke Ka'bah itu pasti nggak nyantai jalannya. Orang pertama kali haji atau umroh pasti langsung baru duduk di depan Ka'bah. Pengen balik lagi. Kapan saya balik lagi? Mungkin balik dengan ngajak istri, balik dengan ngajak anak. Saya pertama kali umroh itu langsung punya azam. Kapan saya umroh sekeluarga ya, semua anak saya bawa gitu. Kepikiran gitu. Ya itu artikulasi lah, bisa benar, bisa akurat, bisa melenceng dikit, namanya juga artikulasi. Tetapi yang pasti seharusnya adalah memang ada sesuatu yang luar biasa di Ka'bah. Seperti umpamanya kita renungkan bersama umpamanya. Ente ke negara manapun, ya, pasti destinasi-destinasi yang ditawarkan itu adalah arsitektur. Itu udah pasti deh. Ya kan? Setelah itu baru yang lain. Masalah kulinernya lah, masalah seni budaya, tapi pasti yang jadi fokus yang pertama adalah arsitektur. Jadi 7 keajaiban dunia atau berapapun jumlahnya kita nggak pernah pasti, itu pasti dalam bentuk arsitek. Nah, masalahnya menjadi rumit begini. Yang paling karya arsitek yang paling banyak dikunjungin orang itu justru arsitek yang paling sederhana, Pak. Iya kan? Ka'bah. Saya kira semua orang bisa bikin Ka'bah kalau normal fisiknya itu. Tukang batu yang paling kampungan juga bisa bikin Ka'bah. Kubus, nggak ada impresifnya sama sekali, nggak ada sentuhan teknologi sekali, terlalu minimalis gitu loh. Tapi tetap aja pengunjungnya paling banyak. Sampai bikin ngiri pemilik gereja di Yaman, Raja Abroha. Dan diam-diam juga sering bocor orang Vatikan itu juga ngiri banget dengan Ka'bah itu kok pengunjungnya begitu ya. Indonesia itu setiap kali musim liburan pasti ada extra flight. Garuda doang. Pasti ada extra flight. Kalau lagi musim liburan. Sampai bisnis pelayanan umroh itu menjamur di mana-mana. Itu baru dari Indonesia itu. Dahsyat sekali. Masabah.
Kenapa coba ini? Ya, saya sendiri mungkin sudah sering ya berkunjung ke negara-negara yang memang jadi destinasi wisata ya. Katakanlah pertama kali saya ngelihat Menara Eiffel gitu ya. Karena saya sama mahasiswa ya, cari parkir kan yang gratis ya. Makanya cari, pokoknya kalau kemana-mana gitu, berpikirnya adalah bagaimana nyari parkir gratis. Itu kalau di Eropa, karena parkir mahal minta ampun. Di Perancis, di Jerman tuh mahal parkir. Ya udah, akhirnya pertama kali lihat Menara Eiffel bukan dari halaman depan, jadi dari gang-gang antar gedung gitu, karena tadi nyari tempat parkir. Mana sih Eiffel gitu ya. Ya memang ada, penasaran ada. Tapi enggak sehebat getaran ketika ngelihat Ka'bah pertama kali. Tertutup oleh pilar-pilar Masjidil Haram, mana Ka'bah kelihatan dikit dok 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 gitu ya. Nangis gitu. Aku lihat Menara Eiffel enggak nangis, cengengesan aja sama istri saya waktu itu. Enggak nangis. Pertama kali lihat Ka'bah saya nangis gitu. Lihat Masjid Nabawi aja saya nangis gitu. Tahu cengeng katanya, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi ngeliat yang lain-lain, katakanlah saya pernah ngeliat parade senja pergantian pengawal istana Lady Di itu deh. Ngeliat, oh biasa aja. Ngeliat jam gadangnya yang di depan, ya biasa aja kira-kira jam gadang di Inggris. Biasa aja, tapi yang nangis cuman ketika ngeliat, enggak, itu memang subjektif. Tetapi objektifnya begini. Coba jujur kita mengatakan, seluruh karya-karya arsitek itu yang membangun itu pengen dipuji. Angkuh kesannya. Arogan kalau perlu. Ingin dipuji, ingin disebut, ingin dikenang, ingin disanjung. Tapi kalau Ka'bah enggak. Ka'bah yang membangun itu bukan ingin dipuji, tapi ingin memuji. Bukan untuk diingat, tapi pengen mengingat. Tapi efeknya justru yang paling banyak diingat, paling banyak dipuji. Kenapa? Ya karena manusia itu memang nggak boleh congkak dengan karyanya. Nggak boleh. Karena apa? Nggak realistis, nggak objektif. Sehebat apapun karya arsitek manusia yang kita berdecak kagum dan seterusnya, spiritnya jangan spirit sombong. Karena percuma aja. Karena akan berakhir pucat pasi di hadapan ciptaan Allah yang paling sederhana sekalipun. Lalat. Coba mana lebih hebat? Menara Eiffel, piramid, atau lalat? Zubab, ba'udoh. Allah nyebut ba'udoh atau zubab yang sering disebut dalam Al-Quran, yang pernah disebut ya. Ada ba'udoh, ada zubab. Zubab itu lalat, ba'udoh itu nyamuk. Ente bisa bikin buku ratusan halaman untuk bercerita tentang lalat. Dan nggak kelar. Ya lalat sih iyalah, lalat gitu ya. Tapi coba metabolisme lalat, makanan lalat, komunikasi lalat, konstruksi sayap lalat, berapa kepakan per detik lalat, mumet ente. Ya, ada seorang penulis dari Prancis tentang semut, itu 300 halaman, Pak. Dan itu pun dia belum puas berbicara tentang semut, an-naml. Apalagi nahlah, lebah. Apalagi bakoroh, sapi betina. Saya betina menurut ente simple? Enggak simple. Menjadi enggak simple kalau seandainya sepulang ini masing-masing dikasih sekeranjang rumput, tolong besok pagi sudah menjadi 1 liter susu. Ayo Pak, pakai lab. Enzimnya berapa jenis? Reaksi kimia berapa kali untuk merubah rumput jadi susu segar? Ayo, mutar nggak coba? Kalau saya gampang, saya kasihkan sapi, ya kelar. Di dalam urusan Allah. Ya kalau ingin rubah rumput jadi susu Pak, 2 tahun kagak kelar Pak. Kalau pakai teknologi apa
ini cloning. Ayo silahkan cloning. Nanti harga kambing bisa 3 miliar hasil cloning. Siapa yang mau makan sate, makan sate 200 juta? Nggak mungkin. Iya kan? Makanya salah satu kebanggaan kita ketika baca Al-Quran, kemahaagungan Allah itu adalah huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang mendesain, menggambar kalian di rahim. Coba menggambar kok di rahim tuh. Menggambar kok di rahim. Dulu para sahabat ketika membaca ayat ini gimana sih kira-kira ini? Menggambar di rahim. Oh, ternyata lewat simbol-simbol gen yang ada di kromosom. Ya. Yang di sel telur yang 23 kromosom untuk manusia dan 23 kromosom untuk laki-laki kan. Di wanita 23, jadi masing-masing simbol gen. Nanti jadi model hidung gini, telinga begini, kulit warna kayak gitu. Dahsyat itu Allah itu. Jadi lo cuma bisa bikin menara Eiffel doang. Apa hebatnya kan gitu. Menara Eiffel itu sama sutet beda tipis, Pak. Sutet sama menara Eiffel itu beda tipis. Tapi kok orang kalau merasa sudah pernah ke Paris, kok alah tinggal ke belakang itu ada menara sutet. Tapi jangan dipanjat juga kali ya. Atau menara Eiffel dengan menara sutet bedanya apa, Pak? Ya kan bisa aja bikin sutet lebih tinggi lagi. Coba menara pizza dikunjungi orang hanya gara-gara miring. Lalu bangunan miring banyak. Dulu di Bintaro ada miring yang udah roboh itu apa dulu tuh? Gak keren-keren apa. Artinya bahwa sebetulnya manusia nggak usah congkak. Disitulah kenapa Rasulullah mengatakan la'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang suka gambar. Ini jangan difahami secara harfiah. Karena yang dilarang oleh Rasulullah itu yang dekat dengan paganisme. Yang kedua dengan kesombongan. Ayatnya itu teliti di hadis dikumpulin semua itu himpun itu. Yang dilarang itu adalah yang nanti ada paganis pemberhalaan. Itu memang orientasi ke sana nggak boleh. Yang kedua sebagai kebanggaan, mudhoa'ah. Ingin merasa lebih keren daripada Allah. Makanya hidup-hidup nggak dikasih karena akan merasa lebih keren dari Allah itu nggak boleh. Jadi kalaupun yang digambar benda mati, kalau merasa lebih keren dari Allah nggak boleh. Emang ada orang gambar lebih keren dari Allah? Banyak, cuman kita nggak sadar. Coba, banyak orang mengagumi kuda, lupa mengagumi pencipta kuda. Bahkan orang banyak mengagumi lukisan kuda, melebihi kekagumannya kepada karyaku kuda. Mana ada sih gambar yang sampai harganya ada loh sampai triliun loh Pak. Walaupun itu nggak tahu caranya gimana kok sampai harus ada lukisan harganya sampai miliaran dolar itu. Aku nggak ngerti dah. Seperti dulu saya nggak ngerti kenapa anturium dan gelombang cinta itu sampai miliar. Manusia itu apa dunia fantasinya ngeri. Tapi intinya adalah jamaah rahimakumullah, akhirnya Ka'bah yang kubus itulah yang justru peminatnya, pengunjungnya paling besar dan Nabi Ibrahim menjadi manusia paling populer. Nggak ada yang mengalahkan popularitas Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad itu di orang Kristen nggak ada. Tapi kalau Ibrahim ada. Ya kalau orang Amerika Abraham. Ya kan? Kalau orang Betawi Boem. Ya kan? Kalau orang Jawa Burahim. Macam-macam, tapi populer ya. Abraham atau Boem kayak Burahim kayak. Nah, itu ada. Jadi jamaah rahimakumullah akhirnya kata masa batalin nasi wa amna itu sebetulnya pesan secara sistem karena memang manusia itu harus menciptakan keamanan. Nah, kalau dunia mau aman gimana kalau Mekah aja nggak aman? Diaplikasikan ya kalau kita sudah menguasai Mekah secara politik. Sehingga Rasulullah waktu menguasai Mekah secara politik baru aman secara real. Jadi ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, man dakhalal bait fahuwa amin. Yang masuk kawasan Baitul Haram maka dia aman. Memang
pendekatan kepada syariat, tetapi memang nggak bisa direalisasikan kecuali kita betul-betul superior secara konkret, formal, legal sebagai pemimpin gitu. Sebelumnya ya hanya idealisme bahwa Mekah harus aman. Tapi kalau kita bikin kerusuhan di Mekah, dosanya besar sekali. Sebab itu harusnya dijadikan tempat aman. Kalau perang di Mekah, udah deh nggak bisa diampuni. Tapi umat Islam boleh nggak perang di Mekah? Boleh kata Allah, kalau diperangin duluan. Ya kalau mau diperangin, mau ditonjok, wah di Mekah habis dong kita. Iya kan? Wallahualam. Tapi wa amna di sini lebih kepada syariatnya, bukan pada faktanya. Faktanya memang ada perang di Mekah. Bahkan ada pernah orang merobohkan, mencuri di Mekah. Ya itu, tapi tetap saja bahwa memang Allah ingin menjadikan Mekah itu banyak manfaatnya lah gitu. Tapi ternyata sedikit banget manfaatnya. Ya, sedikit sekali kan ritual. Memang Islam itu kalau hanya tinggal ritual, ya apa bedanya dengan agama tradisional, agama primitif gitu ya, yang ritual menyenangkan Tuhan agar Tuhan baik, begitu doang. Islam nggak ada. Islam bukan masalah syariat, karena Al-Quran yang 6.000 lebih itu ya hanya 200 yang tentang syariat. Selebihnya banyak nilai yang harus dipahami. Nah, jamaah Allah, kemudian wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini perintah langsung dari Allah. Makom Ibrahim, makom itu tempat berdiri. Konon, memang bukan konon, kata Rasulullah, dulu Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah berdiri di atas sebuah batu. Nah, batu itu dijadikan situs, bukan dikeramatkan, tapi untuk ya memang kadang-kadang kita itu butuh simbol, mewakili sebuah sejarah gitu ya. Kan lupa sejarah Nabi Ibrahim itu paling berbahaya ya. Kalau lupa sejarah katakanlah Soeharto itu enggak seberapa bahaya. Tapi kalau lupa sejarah Nabi Ibrahim itu sangat berbahaya. Tapi lupa dengan sejarah Soeharto yang paling kita jadi berdamai dengan komunis gitu ya. Tapi kalau lupa dengan sejarah Nabi Ibrahim, kita bisa lupa sejarah Islam, sejarah tauhid. Dan sudah Allah pilih Nabi Ibrahim itu nanti berketurunan orang Arab, orang Quraisy. Jadi membenci Arab itu termasuk dosa. Membenci Arab itu termasuk dosa karena include situ membenci keturunan Nabi Ibrahim. Oh, jilbab itu budaya Arab, yang telanjang juga budaya Arab, Mas gitu. Sama. Cuman Arab jahiliyah gitu. Dan sama-sama aja Arab. Kenapa juga harus ada istilah kadrun gitu? Untuk ente lebih kadrun gitu. Kenapa? Karena ente ikutan Abu Lahab kan gitu sebetulnya. Abu Lahab orang Jawa, orang Indonesia enggak. Iya kan? Wah, aku nggak suka jilbab, itu budaya Arab. Yang nggak pakai jilbab juga budaya Arab sebelum ada Quran gitu. Itu primordial yang nggak ada juntrungnya sebetulnya. Orang bodoh ngaku pinter. Iya kan bodoh sebetulnya. Emang Arab kenapa gitu? Arab ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal. Lo aja kebetulan milih Abu Jahal, gue milih Nabi Muhammad, kan gitu perbedaannya. Kalau Nabi Muhammad kan membawa syariat, Abu Jahal menolak syariat. Lo Arab juga, cuman gilirannya Abu Jahal sama apa? Iya kan? Ya Allah, bodoh kok dipelihara. Nah, kemudian kita lanjutkan. Makom Ibrahim ini menjadi sejarah, tetapi lebih kepada posisinya itu menarik. Jadi Nabi Ibrahim, makom Nabi Ibrahim itu posisinya adalah sebelah timur dari Ka'bah. Konon, bukan konon ya, dulu Rasulullah kalau sholat di Mekah itu di Rukun Yamani. Karena kiblatnya masih Masjidil Aqsa, biar kena dua gitu di Rukun Yamani. Karena kalau ente posisi di Rukun Yamani itu kan di selatan. Utara itu Palestina. Tapi sejak kemudian Allah mengatakan musola itu ada di makom Ibrahim, maka setelah itu imam itu ada di makom Ibrahim. Dulu makom Ibrahim itu nempel ke dinding dulu. Nempel. Tapi oleh Umar dijauhin sekitar 10 meteran lah. Supaya nanti kalau ada orang sholat masih ada orang bisa tawaf.
Mungkin kalau ada Umar lagi di zaman sekarang mungkin dijauhin lagi. Karena dulu tawaf nggak banyak orang. Cukup margin belasan meter gitu. Mungkin. Karena itu makam Ibrahim itu posisinya ke pintu Ka'bah sebelah kiri, makam Ibrahim agak sedekah lengah gitu doang. Jadi jamaah sekalian, sejak itu memang kalau ente lihat siaran langsung Mekah ya posisi imam di situ. Nah, makam Ibrahim ini juga bukan suatu yang Islam itu tidak bicara berlebihan tentang mitos, apalagi mistis. Ya udahlah, makam Ibrahim. Jadi nggak usah penasaran kita ngerogoh-ngerogoh supaya kesentuh nanti. Wah, kamu kalau bisa nyentuh makam Ibrahim, hajat kamu pasti terkabul. Ya hajat nyentuh tadi maksudnya. Iya kan? Kayak kalau ke Borobudur itu orang Jawa pada ngerogoh kondol dimo gitu ya. Gitu. Wah, aku nyampe, tujuan saya tercapai. Ya tujuan nyentuh itu. Itu hal yang kayak gitu itu kadang-kadang kita dibecandain orang, kita serius. Orang diledek, dibully, tapi serius. Ya udah, akhirnya banyak orang penasaran kayak apa sih pada ngobok-ngobok gitu. Padahal ya udahlah, itu simbol. Bahkan mencium Hajar Aswad juga simbol. Tapi substansinya itu adalah menghayati asal muasal manusia dan akhir manusia. Karena Hajar Aswad itu menurut banyak riwayat yang turun ke bumi berbarengan dengan Nabi Adam. Makanya warnanya hitam, mirip batu meteor. Mungkin juga batu meteor dia. Nah, jamaah rahimakumullah, itu teori kurang lebih ya bisa benar bisa salah. Nah, kemudian Allah mengatakan wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit taifin wal akifina war ruk'i sujud. Jadi zaman Nabi Ibrahim Ismail itu disuruh Nabi Ibrahim dan Ismail itu mensucikan masjid ini untuk pelayanan bagi orang-orang tawaf, orang-orang itikaf, orang-orang sholat. Jadi memang sejak itu keturunan Ismail itu punya kewajiban sekaligus hak pengelolaan Masjidil Haram dan diwariskan sampai kepada zaman Quraisy namanya Sikoyah Warifadah. Jadi ada nanti Bani Abdi Manaf gitu yang kakeknya Rasulullah dari zaman Qusay bin Kilab itu dulu memang ngurus haji. Ngurusnya benar-benar ngurus. Jadi makan minum tuh gratis selama di tanah haram. Makan minum gratis, bahkan zaman Hashim itu terkenal. Makanan termewah pada sejarah zaman dulu adalah zaman Nabi Hashim. Zaman Pak Hashim ini. Mewah banget. Ya kalau sekarang kan cenderungnya nguras haji ya. Kalau dulu ngurus haji. Benar-benar di Sikoyah Warifadah itu adalah kegiatan ngurus haji, minimal makan dan minum gratis. Terus juga jadi kalau ente apa sih jabatan Nabi Ibrahim sama Ismail? Marbot sebetulnya. Karena tukang bersih-bersih masjid. Jadi kalau ente sekali-kali bersih-bersih masjid, nggak apa-apa, bagus. Cuman bahasa otak kita yang kurang asyik gitu. Marbot, padahal murabit, itu penjaga. Dari kata ribat. Dan itu tugas pertama kali diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi kalau orang jadi penjaga masjid, tukang bersih-bersih masjid, itu tugas fungsionalnya sama dengan Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi keren tuh orang yang mau jadi murabit. Nah, jamaah rahimakumullah, ya itu makanya kegiatan itu seperti itu. Apa itu? Akifin, taifin, akifin, ruk'i sujud. Kira-kira gitulah. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya silahkan. Tidak ada penjelasan yang pasti, tetapi setelah ketika Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi itu sa'i, tawaf ada. Cuman dulu pada saat sa'i itu di atas bukit Sofa ada patung, di atas bukit Marwah ada patung. Itu zaman jahiliyah.
Tapi berarti sa'inya itu dari Nabi Ibrahim, tapi patungnya dari zaman jadi nama patung Asif sama Nailah. Jadi kalau ada orang punya anak namanya Nailah itu nama patung sebetulnya Pak. Yang satu Asif, patung laki namanya Asif, patung perempuan namanya Nailah. Ya biasa sampai ke Bukit Sofa, musab-musab patung, Marwah, musab-musab patung dulu gitu. Terus tawaf juga ada, tapi tawaf mereka enggak seperti tawaf Nabi Muhammad, tapi tawaf yang sifatnya hanya kayak ritual tepuk-tepuk gitu. Nyanyi gitu. Tapi kalau zaman Nabi Ibrahim yang saya tahu terwariskan itu. Tapi kalau wukuf, romul jumroh, saya nggak tahu. Yang pasti ada atau tidak pada zaman Nabi Ibrahim, yang pasti Rasulullah SAW kemudian haji beliau kan cuma sekali. Dan Rasulullah punya instruksi, khudhu anni manasikakum. Ambil manasik kalian dari saya. Nah setelah itu manasiknya persis sama Rasulullah kan nggak pakai training haji, jadi langsung ikuti aja saya deh gitu. Nah karena cuma sekali Rasulullah haji itu. Khudhu anni manasikakum. Waktu itu Rasulullah hajinya haji kalau nggak salah kiron kalau nggak salah Rasulullah. Tapi kemudian ahli fikih menjabarkan ada kiron, ada tamato, ada ifrad. Itulah kira-kira fikihnya. Jadi tentunya apakah dulu haji pada zaman Nabi Ibrahim itu manasiknya udah full kayak gitu. Saya kira ada sisi-sisi lain yang kemudian itu legacy Nabi Ibrahim. Legacy Nabi Ibrahim yang disempurnakan pada masa Rasulullah. Jadi perlu sedikit imajinasi begini ya. Sedikit imajinasi. Kan seluruh agama itu dari Allah. Nabi yang ngutus Allah, wahyu yang nurunin Allah. Tapi finally itu adalah Rasulullah. Ibaratnya gini loh Pak. Proses untuk lahirnya kelapa itu dari manggar, jadi bluluk, jadi cengkir, jadi degan, kemudian jadi klopo. Ya kalau ada orang sekarang masih mau ngunyah-ngunyah bluluk ya terserah. Terserah dia. Sebetulnya sudah satu paket, kelarnya kelapa. Tapi ada orang hari ini kelapa sudah ada kok masih ngunyah-ngunyah bluluk lah, itu yang salah di situ. Nah jadi proses linier berakhir di lahirnya syariat Islam. Jadi tidak ngaruh apakah dulu seperti itu atau tidak. Jadi tidak ngaruh. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Ibrahim nggak menghancurkan berhala di Mekah, tapi yang dihancurkan adalah di Mesopotamia purba, di negara Namrud di Irak. Di Irak. Jadi sejarah beliau menghancurkan patung itu adalah patungnya Namrud yang ada di Irak. Nah, baru nanti dia dewasa menikah ya, terus kemudian hijrah ke Palestina. Di Palestina kemudian paceklik sempat ke Mesir sebentar. Kemudian pulang lagi ke Palestina dengan sudah memiliki 2 orang istri. Jadi bukan di Ka'bah. Ya tentunya teks Al-Quran kan liyashhadu, musyahadah itu seharusnya exhibition kan, menyaksikan. Manafi' berbagai manfaat, lahum buat umat Islam. Tadi yang ambil manfaat Cina itu. Cina, terus Boeing, terus Airbus, yang diuntungkan kan itu. Hotel juga Hilton, ya kan, holding hotel, dari Amerika, Jerman, Inggris kan gitu ya. Jadi sebetulnya manafi alahum itu kembali ke umat Islam seharusnya. Nah, ini kan enggak. Ya, yang paling diuntungkan kan Boeing sama Garuda itu bangkrut ya kalau enggak ada umroh sama haji, dari mana lagi ya Pak pemasukannya. Nah, jamaah rahimakumullah. Seharusnya itu manfaat buat umat Islam. Itulah umat Islam itu salah satu pesan penting dari sejarah Islam, pasar Islam itu seharusnya eksklusif, baru nanti keluar itu konstruksinya umat. Maka Rasulullah pengen punya pasar sendiri, mati-matian berjuang gitu lah. Karena kedaulatan ekonomi Islam itu kalau sudah punya pasar sendiri, kalau sekarang kan susah. Nah maka dari itu sebetulnya pertumbuhan ekonomi di sekitar itu belum seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Karena yang diuntungkan siapa? Ya paling travel umroh sama delivery itu visa hunternya itu
Kira-kira gitu. Jadi belum sampai ideal, tetapi ya sudahlah. Yang pasti berapa uang dibelanjakan di Mekah per hari, dan yang bisa menghentikan cuma corona itu. Selain corona nggak bisa menghentikan apa kegiatan ekonomi orang belanja di Mekah. Devisanya kayak apa itu? Kira-kira gitu. Wallahualam bishawab. Nanti dibuka di Google aja. Tapi ada batas-batasnya dan physically ada, cuman untuk menyebutkan sekarang apa namanya nggak detail lah. Tapi Hudaybiyah itu masuk tanah haram kayak gitu. Ada Pak? Ada, nanti di Google ya batas tanah haram gitu. Biasanya ada dikasih simbol berupa apa namanya tugu itu, apa namanya itu prasasti gitu. Anda sudah masuk ke tanah haram, ya kalau lagi umroh kan gitu kan. Ada di arah manapun tanah haram itu ya ada batasnya. Tapi nanti bukan di Google aja Pak. Oh, enggak, tanah haram itu luas Pak, bukan Mekah dalam luas banget, ribuan hektar, bukan Mekah doang. Jadi Masjidil Haram itu luas banget. Batas kota Mekah itu sudah masuk tanah haram. Enggak masalah Pak. Seperti juga kebutuhan kan, itu kan logika aja, tuntutan keadaan. Kalau tetap sempit seperti masjid zaman Nabi gimana coba? Kalau mau kita batasi seperti masjid zaman dulu, kata masjid Madinah itu seluruh kota Madinah dulu ya besarnya semasjid itu. Karena masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah itu cuma 1014 meter persegi. Kalau nggak diperluas kira-kira gimana dong orang mau ini? Gitu loh. Jadi nggak usah jadi masalah karena hukumnya sama selama nyambung. Selama nyambung jamaahnya nggak terputus oleh visualnya lah kira-kira gitu. Jadi kan banyak orang sampai belakang hotel Burjam-Jam kalau Jumat juga masih softnya masih ada, nggak masalah selama nyambung pahalanya dapat misalnya. Nah, tentunya soft terdepan ya mungkin lebih besar pahalanya, kan begitu kira-kira. Tapi itu teknis banget ya, nggak usah jadikan topik untuk dijadikan kajian. Ya, emang nggak ada yang bisa. Jadi gini loh, kita melakukan sebuah pekerjaan itu ada urutannya. Kalau urutannya salah, pasti nggak bisa menghasilkan sesuatu yang benar. Jangankan membuat fungsi masjid, gitu ya. Bikin combro aja kalau urutannya salah nggak jadi. Urutannya harus tertib banget. Singkong, kupas, parut, cuci, parut itu udah mulai salah saya langsung parut itu. Jadi Rasulullah SAW itu bukan karena physically masjidnya, bukan karena kegiatannya, tapi lebih karena orangnya. Makanya Allah mengatakan di dalam surat An-Nur itu ayat 35 sampai 40 itu basic value-nya itu rijal, orangnya. Orangnya la tulib tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah dan seterusnya. Jadi kalau kita konstruksikan, kita konfirmasikan ke sirah, ketika Rasulullah di Mekah, Rasulullah nggak memfungsikan masjid karena nggak bisa. Apalagi fungsi ideal, nggak bisa. Ya akhirnya Rasulullah sholat kanan kiri masih ada patung. Ya, nggak masalah. Ya. Tapi begitu di Madinah Rasulullah bisa memfungsikan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah formal leader, sudah dapat kontrak politik lewat Bayat Aqobah 1, Bayat Aqobah 2, lewat sebuah struktur yang sudah selesai, struktur politik yang disebut dengan Masjid Nuqoba, bahkan Rasulullah sudah punya konstitusi, maka masjid langsung bisa berfungsi. Sekarang kita seperti ingin marut singkong dalam rangka bikin combro, padahal dikupas pun belum. Selama masjid itu masih fasum, yang udah kayak gini udah bagus banget. Karena masih fasilitas umum, bukan pusat. Sampai pada tingkat nanti, sebetulnya khotib itu nggak undangan. Kalau masjid kecamatan ya khotibnya Pak Camat, masjid kabupaten masjidnya Pak Bupati, masjid gubernuran Pak Gubernur. Begitu dulu, imamnya dia, khotibnya dia, kalau beralangan baru diganti. Nah kali ini fasum dalam proses
semi Mekah ya, karena memang kita tidak punya otoritas di luar ruang-ruang lingkup pojok-pojok masjid, di luar itu bukan urusan kita, maka memang maksimal ya Masjid Al-Aqsa ini ya sudah alhamdulillah banget dibanding masjid depan rumah saya. Gitu loh sudah ya, karena saya pindahan dan basis mereka kultural ya. Kalau ini kan enggak ya. Akhirnya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Bikin protokol COVID-19 aja nggak mau mereka, dan saya nggak bisa apa-apa. Umpamanya gitu ya. Nah kalau sampai sekarang ini paling banter itu sekarang gini, Indonesia mungkin Masjid Jogokarian yang paling populer ya. Kalah itu Istiqlal. Mekah itu juga sebetulnya belum ideal banget. Karena Mekah itu ada khotib bicara agak sedikit gitu aja, khotib itu hilang. Termasuk yang diberitakan hilang ke saya itu banyak karena saya kenal kan orangnya. Ini hilang. Muhammad Abdullah Ali Baswari hilang saat kenapa? Seramanya nyindir kerajaan hilang gitu. Hilang ditahan nggak pakai proses, Pak. Ya, Muhammad bin Salman ini sebetulnya sudah pengen rekonsiliasi dengan Israel. Tetapi dia bilang, wah saya bisa dibunuh rakyat saya. Benar, lo berani akan dibunuh beneran. Orang Saudi nggak bisa betul-betul, nggak bisa kayak Emirat. Nah, jamaah rahimakumullah, sabar aja dulu. Bagaimana itu ya Allah susah jawabnya. Kalau hari ini saya presiden, saya perpu kepres masjid pusat peradaban. Nah, itu pakai Pak RW aja nanti dimarahin Pak Lurah. Jadi dari situ under kompetensi, under level kita, karena kita salah. Ada satu yang kita lompati dan yang membuat semua jadi percuma. Al-ukhuwah sampai konstruksi. Kalau sebelum ukhuwah itu apa sih? Kal jasadil wahid atau kal bunyan. Begitu itu kita lompati, hanya gak kunutnya ribet. Satu mazhab Hambali, yang satu mazhab Syafi'i aja ribet. Yang lain itu ngimpi, utopi. Kalau wa'tasimu bihablillahi jami'an aja masih emosional, masih fanatik, masih asobiyah, masih right orang ismai jamaah, right orang ismai ustad. Dan ustadznya juga takut kehilangan ya dari beda pendapat jadi beda pendapatan. Nah itu yang ribetnya kayak gitu. Nggak susah diselesaikan. Jadi sekarang ini jawabannya adalah nggak bisa sebelum apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita selesaikan terlebih dahulu. Bagaimana ukhuwah itu sampai konstitusional dan institusional. Bagaimana Rasulullah memulainya dengan deklarasi umat dengan manifestonya dulu. Pernah nggak Indonesia ada manifesto umat Islam? Belum pernah ada. 212 itu udah kayak festival aja. Karena tanpa ada manifesto. Karena tanpa manifesto. Ya semoga ini jadi kesadaran bersama. Alhamdulillah ada corona. Kalau enggak habis Indonesia udah itu. Dikapling-kapling globalis. Di baru tumben ada Ustadz, alhamdulillah ada corona. Ini kan dunia ini kan bukan surga, Pak. Pasti ada sisi buruknya. Bukan juga neraka, pasti ada sisi baiknya. Ya sudahlah, sisi baik corona apa? Silent invasion-nya Cina agak tertatih-tatih lah setelah itu. Gitu. Ya, terus Amerika juga agak lamban lagi. Gitu. Cuman kita aja nggak mau ngambil kesempatan untuk nyalip. Kenapa? Kita bersatu aja susah. Masalah model celana aja masih jadi masalah, saya ribet banget juga kayak gitu tuh. Wallahualam bishawab. Kita tutup dulu ya. Kelamaan dari melanggar protokol. Kurang lebih maaf. Hadza ma'qul wastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.